Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Jika kita ingat tentang kanibal, pasti kita selalu ingat sosok Sumanto. Namun mendengar sosok Sumanto yang memakan mayat manusia pada tahun 2003 lalu, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada dunia abad pertengahan. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas kisah seorang kanibal yang sangat terkenal dengan kekejamannya karena telah memakan 1000 mayat manusia. Dan bahkan guys, ceritanya pun dipopulerkan sampai beberapa film. Alexander Bean atau lebih dikenal Shawnee Bean lahir di Lothian Timur, Skotlandia pada abad ke-16. Ayahnya adalah seorang penggali parit dan pemangkas. Ayah Bean sangat mengharapkan anaknya untuk bekerja seperti dirinya. Dan di saat Bean beranjak dewasa, ia mencoba melakukan pekerjaan seperti ayahnya. Namun dengan cepat ia sadar bahwa dirinya tidak cocok untuk bekerja di pekerjaan ayahnya, karena Bean lebih menyukai pekerjaan yang ringan. Akhirnya, Bean pun memilih untuk berdagang. Kemudian Bean meninggalkan rumahnya dengan seorang wanita yang bernama Agnes Douglas yang dituduh sebagai seorang penyihir. Dan mereka pergi dari kampung halaman mereka ke sebuah goa di pantai Bannon Head. Goa yang mereka tinggali itu dalamnya sekitar 200 meter. Dan pintu masuk goa itu akan tertutup di saat air pasang datang. Kemudian Bean dan istrinya memiliki 14 orang anak, 8 anak laki-laki, dan 6 anak perempuan. Dan anak-anak Bean tersebut melakukan hubungan incest. Lalu Bean memiliki 18 cucu laki-laki dan 14 cucu perempuan. Semua anggota keluarga Bean hidup di dalam goa itu, dan mereka tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi mereka hidup dengan cara merampok dan membunuh, juga memakan mayat korbannya. Keluarga Bean beraksi kejahatannya di malam hari. Mereka akan merampok orang-orang yang berkunjung ke tempat itu. Kemudian orang-orang itu akan dipukul, dibunuh, dan dibawa ke dalam goa. Kemudian keluarga Bean akan memotong-motong mayat para korbannya untuk mereka makan. Beberapa potongan mayat itu ada yang diawetkan di dalam tong yang berisi air garam sebagai acar sisa untuk keluarga Bean makan di kemudian hari. Dan ada juga beberapa potongan yang mereka buang lalu hanyut di pantai. Hal ini dilakukan keluarga Bean untuk menyembunyikan kejahatan mereka dan membuat penduduk desa percaya bahwa potongan-potongan mayat itu adalah potongan mayat para pelancong yang diserang binatang buas. Namun potongan tubuh yang semakin banyak ditemukan oleh penduduk desa akhirnya membuat penduduk desa pun curiga dengan potongan-potongan mayat itu. Ada beberapa orang yang tidak bersalah dituduh sebagai pelaku dari potongan mayat tersebut. Dan kemudian para pelaku yang tak bersalah itu pun dijatuhi hukuman mati. Tetapi setelah para pelaku yang tak bersalah itu dihukum mati, potongan-potongan mayat tersebut masih sering ditemukan oleh penduduk desa dan bahkan jumlahnya juga semakin banyak. Kemudian pada suatu hari, ada seorang pasangan suami istri yang sedang berjalan menggunakan kereta kuda. Lalu pasangan itu diserang oleh keluarga Bean. Istri dari pasangan itu tewas karena luka tusukan. Namun suaminya berhasil melawan serangan keluarga Bean. Dan tak lama setelah itu, ada beberapa kumpulan orang yang berjalan di tempat yang sama. Kemudian keluarga Bean pun melarikan diri. Lalu beberapa kumpulan orang itu membawa pria yang selamat dari serangan keluarga Bean. Mereka membawa pria itu ke hakim setempat untuk melaporkan apa yang terjadi. Kemudian laporan itu disampaikan kepada Raja Skotlandia yang saat itu rajanya adalah Raja James ke-6. Mendengar laporan tersebut, Raja James pun memimpin pencarian dengan timnya
yang terdiri dari 400 pasukan kerajaan dan beberapa anjing pelacak. Awalnya mereka kesulitan untuk mencari tahu keberadaan pelaku tersebut. Namun anjing pelacak yang mereka bawa terus menggonggong ke arah sebuah goa yang menurut mereka tidak mungkin ada orang di goa tersebut. Karena untuk masuk ke goa itu sangat susah. Kemudian mereka pun masuk ke goa tersebut dengan cahaya obor. Dan setelah mereka masuk, mereka mencium aroma bau yang menjijikkan. Dan mereka juga terkejut dengan apa yang mereka temukan di goa itu. Mereka menemukan potongan tubuh manusia, mulai dari pria, wanita, juga anak-anak yang digantung di dinding-dinding goa itu. Dan mereka menemukan tulang berulang manusia, juga potongan-potongan tubuh manusia yang diawetkan dengan air garam. Lalu mereka juga mendapatkan barang-barang dari para korban yang dimutilasi. Kemudian mereka pun menangkap keluarga Sunway Bin yang menyerah tanpa perlawanan, dan keluarga Bin diikat lalu dibawa ke penjara Tolbert. Kemudian keluarga Bin dipindahkan ke Glasgow untuk segera dieksekusi mati tanpa pengadilan. Shawnee Bin dan anak-anak juga cucu-cucunya yang laki-laki dihukum dengan cara yaitu memotong alat kelamin mereka dan dilemparkan ke dalam api. Tangan dan kaki mereka juga dipotong dan dibiarkan sampai mereka meninggal. Hukuman ini agar mereka mati dengan proses yang lambat dan akan merasakan rasa sakit sebelum mereka mati karena kehabisan darah. Sedangkan istri Bin yaitu Agnes dan anak-anaknya juga cucu-cucunya yang perempuan, mereka akan diikat dan dibakar hidup-hidup. Menurut perkiraan, keluarga Shawnee Bin ini telah membunuh manusia sekitar 1000 lebih dalam kurun waktu 25 tahun. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan komen juga di bawah ya guys. See you next video guys.